Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan bahas tentang mungkin fakta seputar ular, teman-teman. Jadi saya akan eh, pakai ular kopi yang kemarin video saya upload itu, yang itu maksudnya pakai ular kopi yang itu. Jadi ularnya ndak tak rilis, masih saya simpan karena mau saya buat konten ini. Nah, jadi ularnya di dalam sini saya ambil ya. Ini masih gesit banget, teman-teman. Layaknya karakter rat snake atau ular tikus lainnya, versi Walcott atau liar, mereka itu larinya cepat-cepat. Dan ini sudah sekitar 1 minggu lebih di tempat saya dan sudah saya kasih makan ya. Bentar. Nah, itu sudah pup di pojok. Dan ini, woi, karakternya gesit dan galak banget. Iya, kalian lihat karakter ular kopi. Maaf, agak gerutu-gerutu. Gesit, teman-teman ini. Nak gigit. Jadi teman-teman, ular ini pada waktu siang hari itu sangat aktif. Jadi dia ini ular diurnal. Larinya kenceng, galaknya pol. Nah, ini sudah mulai anteng ini. Lihat, ini saya tangan satunya pegang kamera ya. Lihat, ular ini ngos-ngosan aku. Ular ini sangat galak karakternya dan gesit sekali larinya. Ini tangan saya berdarah lagi gitu. Lihat ya. Coelognathus flavolineatus. Mereka ini cara defensifnya sama seperti ular lanang sapi, karena masih satu genus tapi beda spesies, teman-teman. Jadi ular ini tuh memiliki temperamen yang sangat galak, tapi dia tidak berbisa, teman-teman. Cara makannya dililit. Jadi yang harus kalian pahami, tidak semua ular yang galak itu mereka berbisa, dan tidak semua ular yang tenang itu mereka tidak berbisa. Bahkan banyak yang terbalik, teman-teman. Sebentar. Jadi ini ularnya. Jadi perlu kalian pahami, jadi tidak semua ular itu yang galak itu berbisa, yang tenang itu tidak berbisa. Jadi banyak yang kebalikannya, teman-teman. Nah, ini sudah sedikit anteng. Nah, ini mau shading. Jadi contohnya kayak apa ya, Bungarus candidus lah ya, ular welik. Mereka itu memiliki karakter yang tenang, pasif, jarang menyerang, tapi mereka sangat berbisa mematikan. Beda dengan ular ini. Saya lihat, ini gesit sekali, galak, tapi mereka tidak berbisa, teman-teman. Jadi itu yang harus kalian pelajari. Jangan anggap semua ular itu yang galak itu berbisa dan yang tenang itu tidak berbisa. Jadi ini ya, ini. Coelognathus flavolineatus atau ular kopi
mereka ini adalah ular yang berasal dari keluarga Colubridae dan termasuk ular tikus atau rat snake teman-teman. Jadi sama kayak lanang sapi, ular jali, koros, tainura dan sebagainya. Jadi mereka ini pemakan tikus yang rakus dan aktif di siang hari. Ini kalau siang-siang ini siang-siang bolong ini, jam 12 siang. Jadi karakternya sangat suka lari-lari, galak. Jadi ini sudah capek. Mereka dapat tumbuh hingga ukuran 1,5 meter bahkan lebih, hampir 2 meter lah ya, dan memiliki warna seperti ini. Nah, dari setengah badan ke belakang mereka berwarna full hitam, dan hitamnya beda dengan hitamnya ular kobra maupun ular pelangi teman-teman. Jadi hitamnya ngedof, kayak nggak berkilau, ya berkilau sih, cuman lebih lebih berkilau kobra dan pelangi ketimbang hitamnya ular kopi ini teman-teman. Jadi uniknya lagi dari ular kopi ini adalah mereka termasuk jenis ular yang bermutasi. Mungkin kalian tahunya ular yang bermutasi itu green tree python atau chondrophyton. Jadi kalau masih baby mereka berwarna merah atau kuning, dan kalau sudah besar berwarna hijau. Nah, ular kopi sendiri itu mereka juga bermutasi teman-teman. Jadi warna babynya itu seperti ini, dan ketika sudah dewasa mereka akan jadi seperti ini. Jadi meskipun sekilas hampir sama, stripe kuningnya ini masih ada, tapi timbul warna coklat yang kayak gini teman-teman. Kalau masih baby itu full hitam, tapi ada motif ini masih, dan ada stripe kuning. Nah, jadi seperti itu. Jadi beberapa jenis spesies ular itu mereka bermutasi. Jadi antara warna masih baby dan ketika sudah besar itu berbeda teman-teman. Jadi ada beberapa jenis kayak ular pucuk Ahitula prasina. Mereka itu kalau kecil berwarna coklat atau kuning, dan ketika sudah besar mereka baru bermutasi ke hijau. Ataupun ular petias koros. Jadi ular koros kalau masih baby itu ada bandetnya teman-teman, motifnya. Dan ketika sudah besar mereka menjadi polos, jadi bandetnya itu hilang teman-teman. Jadi sekilas kalau masih baby, petias koros itu persis banget seperti petias mukosus atau ular jali teman-teman. Ada juga ular lain yang bermutasi, itu contohnya Naias putatrix atau kobra Jawa. Jadi kobra Jawa ketika masih baby itu di bagian leher atau hoodnya itu ada motif seperti di foto itu, dan ketika sudah besar mereka akan berubah menjadi seutuhnya polos teman-teman, entah berwarna coklat, hitam atau sebagainya. Jadi tiap lokality sudah saya jelaskan dulu, ular kobra itu beda-beda warnanya. Dan juga ular king cobra. Ular king cobra itu babynya kayak gini, dan ketika sudah besar mereka akan berubah menjadi ya seperti kayak garagannya Bang Panji kayak gitu teman-teman. Jadi bandetnya itu memudar, dan warna kuningnya juga hilang teman-teman, berubah menjadi hitam. Dan juga ada juga ular yang bermutasi itu seperti Boiga Dendrophila geminicta. Intinya black boiga itu boiga yang berasal dari Sulawesi teman-teman. Jadi ketika kecil mereka itu layaknya boiga biasa, Boiga Dendrophila biasa. Jadi kuning hitam, dan ketika sudah besar mereka menjadi full hitam teman-teman. Jadi seperti itu. Memang banyak sekali jenis-jenis ular yang melakukan mutasi. Jadi antara warna masih kecil dengan dewasa itu berbeda. Ular ini mereka terestrial atau hidup di permukaan tanah, jadi tidak panjat-panjat pohon kalau ular kopi teman-teman. Jadi mereka ini sangat umum ditemukan di ladang-ladang seperti sawah, kebun dan sebagainya, bahkan masuk rumah. Ini masuk rumah contohnya, karena makanan utama mereka ini tikus teman-teman. Jadi sahabat petani banget. Dan sebenarnya ini kan sudah anteng ya, ini bukan jinak tapi
dia capek teman-teman. Tadi kalian lihat galaknya seperti apa, dan sekarang udah biasa aja, nggak dikit lagi. Ya namanya ular ya seperti itu, nggak ada namanya gimmick-gimmickan bisa jinak dalam waktu sekian detik lah, apalah pawang lah, itu nggak ada. Ya memang ya ular seperti itu, kalau masih fresh galak, kalau sudah dimainin kayak gini pegang-pegang, mereka akan anteng dengan sendirinya teman, bukan jinak tapi anteng. Ini masih potensi gigit lagi ada teman-teman ya, kan kayak gitu. Jadi masih ada respon anunya. Nah, bisa kalian lihat, nah, masih mangap kan. Kalau kasih tangan gigit lagi nih. Jadi harus pinter-pinter memperhatikan celah kemana arah ular itu mau gigit teman-teman. Nah, ular ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Rata-rata kolibrit itu bertelur ya. Nggak tahu, mungkin ada juga kolibrit yang ovovivipar kayak boa. Saya kurang paham tentang kolibrit. Dan ini ukurannya masih bisa jauh lebih besar lagi teman-teman, mungkin 2 kali lipatnya ini lagi, karena saya pernah nemu yang lebih besar dari ini. Jadi tebal badannya itu segini, hampir ya segini lah ya. Ini kan tidak nyampe teman-teman, masih kecil, nggak kecil sih, masih bisa lebih besar lagi maksudnya. Dan ini rupa dari ular kopi. Kalau kalian ada yang rumahnya kemasukan ular kayak gini, jadi nggak usah panik, mereka tidak berbisa meskipun gigit kayak yang tadi nih, kayak ini darahnya udah kering. Jadi tapi mereka galak teman-teman. Jadi kalau kalian takut bisa pakai grab stick atau panggil orang-orang yang sudah profesional. Kalau pakai hook nggak bisa, ular ini terlalu gesit teman-teman. Jadi mungkin itu video dari saya ya tentang ular Poilognathus lovulineatus atau ular kopi. Ular. Oke, semoga sedikit banyaknya kepada kalian mengedukasi. Dan sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.